Saya Muhammad Ketum Pramono dengan negara NIM 2066. Saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan margin dan harga jual. Yang pertama ada definisi margin dan harga jual. Margin adalah secara umum, arti margin adalah perbedaan atau selisih yang dihitung dari hasil penjualan produk dan biaya produksi. Sedangkan harga jual yaitu harga jual jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk membeli produk atau layanan dan termasuk nilai penawaran ditambah nilai yang menutupi biaya penjualan penawaran. Ini ada fungsi margin. Yang pertama itu membantu manajemen pengeluaran. Salah satu peran margin adalah sebagai pengendali biaya pengeluaran untuk kebutuhan produksi agar tidak berdampak pada kerugian. Adapun manajemen pengeluaran dapat dilakukan dengan mengontrol biaya langsung dan tidak langsung dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada memilih performa penjualan produk. Adanya margin dapat membantu pelaku usaha memahami performa penjualan dari produk yang dijual belikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, margin keuntungan dapat menunjukkan produk dengan tingkat keuntungan penjualan tinggi dan rendah. Pemahaman tentang margin keuntungan tersebut dapat memunculkan inovasi yang memperbaiki kualitas produk yang kurang baik. Yang ketiga ada memudahkan penetapan harga. Salah satu keunggulan dari margin adalah memudahkan penetapan harga jual produk agar dapat membantu usaha mendapatkan keuntungan secara optimal. Apabila harga jual yang ditentukan sesuai, maka produk pun dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Yang keempat ada mengetahui kesehatan perusahaan. Margin adalah salah satu indikator kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan. Dengan hitungan margin yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki bagian-bagian yang belum bekerja dengan optimal. Selain itu, margin dapat menunjukkan pertumbuhan usaha dari suatu periode ke periode lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis margin keuntungan. Yang pertama ada margin operasional. Perhitungan tingkat keuntungan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan margin operasional. Adapun biaya operasional yang termasuk di dalam hitungan dalam gaji, sewa tempat, hingga biaya pemasaran. Yang kedua ada margin laba kotor. Jenis margin dalam keuangan kedua adalah margin laba kotor. Cara menghitung margin laba kotor adalah dengan menemukan selisih antara hasil penjualan bersih dan penjualan HPP, harga pokok penjualan. Hitunglah margin laba kotor dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dan menjalankan proses produksi. Ketiga ada margin laba bersih. Margin yang menunjukkan tingkat keuntungan keseluruhan perusahaan dengan mempertimbangkan seluruh pengeluaran, termasuk biaya operasional, pajak, dan bunga. Jenis margin ini dapat memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bersih dari produksi dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada rumus margin dan cara menghitungnya. Pertama ada rumus margin operasional, yaitu rumusnya penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya admin dibagi penjualan dikali 100%. Misalnya perusahaan OD mempunyai menjual produk dengan total sebesar 40 juta dalam sebulan, HPP itu 20 juta dan biaya administrasinya sebesar 15 juta. Maka persentase margin operasional adalah margin operasional sama dengan penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya administrasi dibagi penjualan dikali 100%. Jadi 40 juta dikurangi 20 juta dikurangi 15 juta dibagi 40 juta dikali 100 juta. Hasilnya adalah 12,5%. Yang selanjutnya ada contoh dari margin laba bersih. Rumusnya itu penjualan dikurangi biaya lain dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya itu perusahaan Safi mendapatkan total penjualan yaitu 200 juta dengan HPP senilai 20 juta dan biaya operasional sebesar 50 juta. Pajak yang dikenakan dan perlu dibayarkan adalah 4 juta, adapun biaya lain yang perlu dikeluarkan untuk kebutuhan promosi adalah 5 juta. Beberapa margin laba bersihnya. Margin laba bersih itu 200 juta dikurangi 20 juta dikurangi 50 juta dikurangi 4 juta dikurangi 5 juta dibagi 200 juta dikali 100%. Jadi hasilnya
Margin atau persentase laba bersih ditetapkan oleh perusahaan sapi adalah 60,5%. Nah, selanjutnya ada contoh margin laba kotor. Rumusnya itu penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya itu perusahaan Ari menjual produknya dalam suatu periode dengan total 75 juta dan HPP yang dikeluarkan itu senilai 20 juta rupiah. Maka margin laba kotornya adalah margin laba kotor 75 juta dikurangi 20 juta dibagi 75 juta dikali 100%, hasilnya itu 73,3%. Selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead dan pengeluaran pemasaran, serta biaya distribusi. Menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari biaya produksi menjadi penting untuk memastikan adanya margin keuntungan yang memadai. Kedua ada tujuan keuntungan. Perusahaan harus menetapkan tujuan keuntungan yang diinginkan. Tujuan keuntungan ini dapat berbeda-beda tergantung pada strategi bisnis, skala operasi, dan target pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga ada permintaan pasar. Analisis permintaan pasar dan pemahaman angka tingkat permintaan produksi dapat membantu menentukan harga sesuai dengan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan, sementara harga terlalu rendah ini mungkin tidak mencerminkan nilai produksi. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diadopsi perusahaan dapat mempengaruhi cara produk diposisikan di pasar oleh karena itu mempengaruhi harganya. Misalnya, apakah produk tersebut diposisikan sebagai produk mewah atau produk dengan harga terjangkau. Yang kelima ada analisis persaingan. Memahami harga pesaing juga penting. Harga kompetitor dapat menjadi acuan, namun menetapkan harga harus mempertimbangkan produk, nilai tambah yang ditawarkan, dan segmen pasar yang dituju. Yang keenam ada nilai produk di mata konsumen. Harga harus sebanding dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jika konsumen melihat produk memiliki nilai tambah atau kualitas yang baik, mereka mungkin lebih bersedia membayar dengan harga tinggi. Jadi ada tahapan dalam menghitung harga jual. Yang pertama itu temukan biaya per item. Hitung beberapa biaya untuk menjual produk atau menyediakan layanan seperti per unit produk, massal atau grosir. Misalnya asumsikan bisnis kecil menjual kaos buatan tangan yang dibeli dari seniman lokal. Jika bisnis membeli 100 kaos untuk dijual di tokonya dan membayar total 1.500.000 untuk 100 kaos, biaya per item itu adalah 15.000. Yang kedua adalah tentukan margin laba kotor yang Anda inginkan. Cara mengetahui beberapa keuntungan yang Anda inginkan ini mewakili persentase dari total harga biaya barang yang Anda jual atau layanan yang Anda berikan dan merupakan keuntungan yang Anda harapkan untuk diperoleh. Yang ketiga ada masukkan semua nilai ke dalam rumus. Masukkan nilai biaya dan margin keuntungan yang Anda inginkan ke rumus untuk menentukan harga jual dengan nilai sebelumnya, yaitu harga jual. Rumusnya itu harga jual sama dengan biaya produksi dibagi biaya perolehan plus margin keuntungan yang diinginkan. Yang keempat ada menafsirkan dan menerapkan hasilnya. Ketika Anda menemukan harga jual Anda menggunakan rumus, Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengevaluasi harga penjualan ideal. Anda secara mendalam. Misalnya dalam contoh kasus bisnis kecil mungkin menggunakan harga penjualan Rp20.250 sebagai dasar ketika
melakukan analisis lebih lanjut pada bisnis pesaing dan pasar secara keseluruhan. Contoh kasus dalam menghitung harga jual produksi pakaian. Dalam contoh ini, retail menengah membeli item musiman untuk dijual kembali, termasuk pakaian renang wanita. Perusahaan ini menentukan harga penjualan terbaik untuk gaya one piece terbarunya. Asumsikan setiap baju renang memiliki harga pokok yaitu 25.000 per item dan perusahaan memiliki margin keuntungan yang diinginkan sebesar 50%. Perusahaan menghitung harga penjualan seperti ini, yaitu harga jual sama dengan biaya plus margin keuntungan sama dengan itu 25.000 ditambah 5 kali 25.000 sama dengan 25.000 ditambah 12.500, hasilnya itu 37.500. Perusahaan retail ini harus menetapkan harga jual pakaian renang one piece wanita pada 37.500 untuk menghasilkan pendapatan yang diinginkan dan menutupi biaya per item yang dikeluarkan untuk pemasok produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.